Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المتقين رحمني ورحمكم الله. Hadirin jemaah salat fardu zuhur yang mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwa hari ini kita sudah berada di tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Allah panjangkan usia kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini dan insyaAllah Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas satu tema, al-waqtu fil hayatil muslim. Jadi waktu dalam kehidupan muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Jadi ayat ini atau surat ini menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian, kecuali siapa yang tidak rugi? Mereka yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, saudaraku rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat yang lain, ini sebetulnya surat ini juga menjelaskan tentang waktu, ya. Wal 'asr, demi masa. Ya, ada lagi yang mengatakan demi waktu asar. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluknya yang bernama waktu, ini menunjukkan bahwa waktu adalah merupakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun dalam perhitunganmu. Ya, jadi sehari di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehari di sisi Allah Azza wa Jalla itu perhitungannya sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan kita. Ya, berarti jika satu hari adalah 24 jam, maka satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun di sisi manusia. Ya.
Berarti 24 jam di sisi Allah Subhanahu wa taala, 1000 tahun di sisi manusia. Jadi kalau kita bagi per jamnya itu sama dengan 41,6 tahun. Jadi 30 menit di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan 21 tahun di sisi manusia. Nah, jika umur manusia sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam 60 sampai 70 tahun. Karena umur umatku kata baginda Nabi alaihi salatu wasallam min sittina ila sab'ina, 60 sampai 70 tahun. Ya. Makanya antum akan dapati sekarang tuh jarang sekali orang umurnya bisa lebih dari 70 tahun ya. Apalagi sampai 80 tahun. Jarang. Ya. Yang jelas kalau umat Nabi SAW min sittina ila sab'ina. Jadi kalau lebih dari 70 tahun berarti sudah dapat bonus dia. Dan itu sangat jarang sekali. Kalau orang-orang tua dulu mungkin ya qadarullah gitu ya, usia mereka panjang karena lifestyle ya. Ya, begitu kan gaya hidup mereka. Ya, makanan-makanan mereka, kehidupan mereka yang masih sangat alami begitu ya. Nah, kalau kita agak sulit gitu ya. Karena makanannya sudah banyak junk food ya. Dan lain sebagainya ya. Nah, buahnya juga duren ya. Baik duren enggak apa-apa sebetulnya ya. Asal ngajak-ngajak makannya ya. Apalagi kalau makan bawor sama montong gitu kan. Ya. Ada klub bawor itu, klubnya di Cikarang. Rumah khusus duren bawor. Cuma hati-hati kalau enggak cepat habisnya, siang sudah habis jam segini. Ya ada, komunitasnya ada bawor. Antum belum tahu kan? Nah, makanya ngajak saya, nanti saya kasih tahu. Ya, enggak apa-apa, paling kita makan 2-3 buah ya, 2-3 juta lah gitu kan ya. Tapi insyaallah. Baik, jadi ini hadirin sekalian. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya umur ini atau usia dalam kehidupan manusia adalah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua nikmat. Jadi ada dua nikmat yang diabaikan oleh banyak manusia. Jadi kata Nabi, dua nikmat ini manusia itu paling lalai terhadap kedua nikmat ini. Apa yang pertama? As-sihah, kesehatan. Ya. Yang kedua al-faragh, as-sihah wal faragh, waktu luang. Ya, kita sering lalai ini dengan kesehatan. Merasa sehat, enggak olahraga. Merasa sehat, semua makanan disikat. Ya. Kalau perlu makan durian tiap hari. Karena merasa sehat gitu ya. Tapi olahraga enggak pernah atau jarang-jarang. Istirahat tidak cukup. Nah, kalau sudah sakit baru berasa. Ya, ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Ya. Tiap hari makan junk food, tiap hari minum soft drink. Ya, umur 25 tahun tiba-tiba sudah kena gangguan ginjal. Divonis oleh dokter harus hemodialisa. Saya terakhir ngejenguk orang kena cuci darah itu beberapa itu anak-anak muda, remaja gitu ya. Nah, ini luar biasa. Dulu saya ingat waktu saya masih remaja tahun 80-an ya, 90 awal. Saya ingat betul penyakit gagal ginjal itu penyakit orang-orang tua. Ya, gitu ya. Jadi di atas 50-60 tahun baru ada orang gagal ginjal. Kalau sekarang enggak. Kenapa? Karena lifestyle juga gitu kan. Tapi mudah-mudahan bukan karena banyak makan durian, bukan, insyaallah. Ya, kemudian jadi dia sehat. Ya, ini nikmat yang sering diabaikan. Kemudian apa? Al-faragh, waktu luang. Kita itu kadang kalau punya waktu luang, waktu santai, mungkin orang sekarang bilang me time gitu ya enggak? Itu seringkali malah digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Ya, manfaatnya ada tapi kurang. Waktu luang tidur aja, ada manfaat tidur ada, tapi kalau tidur yang terus menerus ya kan, tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya, ini amat disayangkan. Ya. Liburan hari Sabtu Ahad tidur aja, nonton aja. Padahal kan kalau dilakukan dengan hal-hal yang bermanfaat, oke, nonton YouTube yang bermanfaat, kajian-kajian.
ya, membaca Al-Quran, banyak berzikir, membaca buku-buku Islam, ya, atau membersamai istri, anak-anak dan seterusnya ya, yang berkualitas. Nah, saya kira ini akan jauh lebih manfaat. Tapi ketika dipakai nonton seharian kan sangat disayangkan sekali. Kenapa? Sebab waktu yang sudah kita pakai, waktu yang sudah kita gunakan itu tidak akan pernah kembali lagi. Nah, kemudian dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, la yasabba ahadukum ad-dahr fa inna Allah huwa ad-dahr. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu mencaci maki zaman. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah ad-dahr. Dahr itu zaman, rawahu Muslim. Ya. Bahkan Imam Ibnu Abi Daud mengatakan seandainya demikian maka ad-dahr merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan darinya tentangnya. Makanya jangan pernah mencela zaman. Karena ada orang gitu ya. Ini zaman edan. Bukan zaman yang edan, antum yang edan. Zaman mah nggak berubah. Sebab zaman itu waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah makhluk Allah Azza wa Jalla yang terus berjalan dan dia tidak memiliki celah zaman itu. Enggak. Dia berjalan aja sesuai dengan siklusnya, sesuai dengan sunatullahnya. Adapun yang membuat edan, yang membuat celaka itu adalah manusia-manusia yang berada di dalamnya. Jangan bilang sekarang zaman edan, antum yang edan. Kan begitu ya. Kenapa ya di zaman ini banyak sekali anak yang melawan kepada kedua orang tuanya, begitu kan? Kenapa di zaman sekarang ini banyak rakyat yang tidak mampu memilih pemimpinnya? Ya, harusnya dipilih itu pemimpin berdasarkan kesalehannya, kemampuannya. Tapi hari ini ya sudah. Jadi kalau hari ini antum menghadapi satu kondisi, itu kan karena ulah antum sendiri kan, misalnya gitu ya. Enggak. Kenapa minyak goreng naik begitu ya ibu-ibu ya? Ya kan siapa yang pilih? Gitu kan? Karena terkait dengan minyak goreng pasti ada hubungan dengan kekuasaan. Ya. Nah, ini kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya para ulama mengatakan dalam syairnya, na'ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Wa nahju dha zaman bighairi dhanbin walau nataqa az-zamanu lana hajana. Kitalah yang menodai zaman kita. Tuh ingat, kita yang memberikan aib pada zaman kita. Dan noda itu ada pada kita. Jadi zaman tidak memiliki celah kecuali diri kita sendiri. Jadi ketika kita mengejek zaman ini tanpa dosa, andaikan zaman bisa berbicara kepada kita, dialah yang akan mengejek kepada kita. Makanya Imam Syafi'i mengatakan begini rahimahullah, jangan kamu salahkan pemimpin, tapi salahkan dirimu sendiri. Kenapa? Karena yang pilih pemimpin kan antum. Ya? Jadi jangan celak pemimpinnya, tapi celak diri sendiri. Ya, karena nggak mungkin pemimpin itu muncul begitu saja tanpa antum pilih. Ya, itu diantara yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, syiar dan adab Islam menunjukkan keutamaan dan hubungan yang erat dengan waktu. Ya, kalau tadi berarti kan hadisnya apa? Jangan pernah celah zaman lah gitu ya. Karena aib itu ada pada diri kita. Ya. Ini Ustadz zaman sekarang nih orang banyak betul korupsi. Bukan zaman yang salah, antum yang salah. Ya. Begitu kan? Kenapa? Salah dapat pelajarannya kali. Ya. Begitu kan? Karena salah memahami. Ya, karena diantara pemahaman yang disampaikan kepadanya adalah ambil yang baik, tinggalkan yang buruk katanya. Sehingga yang baik-baik, yang berpotensi bisa mendatangkan untung yang banyak diambil, yang sedikit tinggalkan, gitu kan. Baik, syiar dan adab Islam itu menunjukkan keutamaan dan hubungan yang erat dengan waktu. Makanya waktu ini nggak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-waktu al-hayah. Waktu itu adalah kehidupan itu sendiri. Ya. Makanya berbagai macam syiar, berbagai macam adab, ya, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kaum muslimin itu sangat erat hubungannya dengan waktu. Salat ada waktunya, betul? Ya enggak?
Yang tadi kita kerjakan ini salat zuhur, bukan duha. Yang kita kerjakan ini salat zuhur, bukan isya. Kenapa? Karena zuhur dengan isya waktunya berbeda. Makanya Allah katakan salat itu sudah ditetapkan waktunya, kitaban mauqutan. Puasa ada waktunya. Kapan waktunya puasa? Sunnah Senin Kamis. Boleh nggak pilih di hari Senin atau di selain hari Kamis? Boleh. Kalau antum terbiasa puasa Nabi Daud, biasa, bebas pilih harinya. Yang penting siklusnya buka sehari, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, gitu kan? Nah ini kecuali pada hari yang tidak dibolehkan puasa. Apalagi Ayyamul Bid itu. Lalu kemudian adakah puasa yang 1 bulan namanya? Sebentar lagi insyaallah Ramadan. Dari mulai hari pertama Ramadan sampai akhirnya full kita puasa selama 1 bulan. Dan kapan waktunya puasa itu? Bukan hanya 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi puasa itu min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi jangan antum mulai puasa jam 6. Ya. Entar dulu lah, lupa tadi pagi sahur lah, entar sebentar. Ini belum syuruk nih, masih 5:30, nggak bisa. Gitu kan, udah ada waktunya. Begitu azan subuh berkumandang, selesai. Berhenti semua aktivitas makan minum. Ya. Gitu kan? Sampai kapan? Sampai sampai tenggelamnya matahari. Begitu tenggelam matahari, kalau di Indonesia ditandai dengan beduknya, ya kan? Ditandai dengan ya azan ya, tapi sebelum azan kan ada beduk dulu, ya sudah. Ya. Berarti sudah masuk waktu berbuka. Haji juga ada bulan-bulannya, jangan ngarang nanti. Saya mau haji Ustaz bulan Muharram, nggak bisa. Ya kan? Haji itu ba'da Ramadan, sudah masuk ya. Puncaknya nanti berada di bulan Dzulhijjah. Zakat juga ada haulnya. Ya, di akhwat, di ibu-ibu, masa suci juga ada kan? Kapan haidnya, nifasnya, ya, masa iddahnya, begitu kan? Kapan dia masa taklif, balighnya, ya, masa berakhir yatim pun ada. Masa berakhir yatim, kapan seseorang itu disebut yatim, itu ada expirednya. Sebab kalau nggak ada expirednya repot. Besok kalau Bea Cukai ada acara santunan yatim, saya daftar jadi anak yatim, karena saya yatim piatu. Gitu kan? Antum kok ikutan setia, anak yatim? Ya, bapak saya udah nggak ada 21 tahun yang lalu kan gitu ya, saya daftar gitu kan. Tapi persoalannya sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bahwa kapan masa yatim itu berakhir? Ketika dia sudah baligh. Ya, apalagi dia sudah punya kemampuan secara mandiri, selesai. Ya. Nah, jadi itu ada ya, syiar adab gitu, itu ada waktunya dalam Islam. Ibadah ada waktunya. Kurban kapan waktunya? Ya nggak main kurban aja sekarang aja lah. Khawatir ntar pas bulan Dzulhijjah nggak ada duit, ya. Mumpung lagi ada duit nih, udah bismillah. Ya. Ada waktunya. Akikah juga ada waktunya. Ya, 7 hari kan gitu, hari ke-7 ya. Kemudian selebihnya ulama berbeda pendapat, boleh nggak lebih dari hari ke-7, apakah kemudian 14, 21, silakan aja. Ya, tapi kalau dalam hadis yang lebih tepat menurut sunnah, dipotongkan kambing di hari yang ke-7. Ya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusanna fi wa yuhlaqu ra'suhu. Itu kan hadisnya gitu. Jadi apabila kullu ghulamin rahinatun, jadi setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Oleh karenanya apa? Di hari ke-7 dari kelahirannya disembelih tuh kambingnya, enggak? Diberikan nama dan dicukur rambutnya, ditimbang dengan perak. Lalu kemudian disedekahkan konversinya. Jadi itu. Kemudian apa lagi? Zikir pagi petang ada, zikir pagi ada, zikir petang juga ada. Ya, bahkan zikir dalam berbagai keadaan juga ada. Ya, jadi syiar ya, ibadah ya, adab dalam Islam itu menunjukkan keutamaan, itu hubungannya erat dengan waktu. Oleh karenanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, inna afdalul ibadatil amal ala mardatir rabbi fi kulli waqtin bima huwa muqtada dhalikal waqtu wazifah.
ibadah yang paling utama adalah amal yang membuat Allah ridha di setiap waktu dengan melakukan apa-apa yang sesuai dengan tuntutan waktu dan tuntutan tugasnya. Sebentar lagi Ramadan, nanti ada ibadah qiyamul Ramadan, salat tarawih. Ya, 1 bulan kan? Nanti setelah Ramadan selesai jangan coba-coba salat tarawih lagi gitu kan. Ya, kenapa? Karena itu tuntutannya hanya ada di bulan suci Ramadan. Ba'da Ramadan tidak ada. Yang ada salat malam semisal tahajud gitu kan. Nah inilah saudaraku sekalian kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala di dalam bukunya, dalam kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, beliau mengatakan, ya, ada nasihat para ulama. Waktu manusia itu ada 4. Waktu manusia itu ada 4. 1, waktu di saat dia mendapatkan nikmat. 2, waktu di saat dia mendapatkan musibah. 3, waktu di saat dia taat. 4, waktu di saat dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua momen ini ada ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Waktu di saat kita mendapatkan nikmat, bagaimana caranya? Dengan bersyukur dan bergembiranya hati. Jadi di saat nikmat bersyukurlah. Ini waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Ada waktunya Allah kasih kita nikmat. Dan ada waktunya di saat Allah Azza wa Jalla memberikan kita musibah. Makanya gimana? Sabar, ridha gitu ya. Waktu di saat kita taat, cara dengan menyadari anugerah Allah yang telah memberikan kita hidayah. Nih, jadi disyukuri, disadari ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah Allah kasih kita hidayah sehingga zuhur kita masih bisa ke masjid, ya. Asar kita bisa ke masjid, kan begitu ya. Nah, jadi ini kemudian di saat maksiat caranya dengan istighfar dan taubat. Itulah makanya semua keadaan bagi orang-orang beriman itu adalah baik. Nah, kemudian ada 2 orang imam yang saleh memberikan nasihatnya kepada kita. Yang pertama Imam Hasan Al-Basri, wafat pada tahun 110 Hijriah. Dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, beliau rahimahullah, jadi Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat, ya ibni Adam, wahai anak cucu Adam, innama anta ayyam, sesungguhnya kalian hanyalah kumpulan dari hari-hari. Serius, saya Syahrizal Khalid, maka saya ini adalah kumpulan dari hari-hari dalam hidup saya. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jadi apabila pergi sebagian dari hidup saya, maka sebagian dari kehidupan saya itu telah pergi. Usia saya sudah hampir 50 tahun, berarti sudah pergi hampir 50 tahun usia saya. Dan sekarang yang ada tinggal waktu yang tersisa kan, yang kita nggak tahu berapa lagi lama waktu sisanya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk istiqamah di atas jalan kebaikan. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk memperbaiki sisa umur kita. Ya. Makanya ada satu kalam hikmah yang mengatakan, perbaikilah sisa umurmu, perbaikilah sisa usiamu, mudah-mudahan Tuhanmu memperbaiki masa lalumu. Yang kedua Imam Hasan Al-Misri, beliau mengatakan al-wajibatu aktsaru minal awqat. Wah, ini kata beliau, jadi kewajiban yang tersedia itu lebih banyak daripada waktu yang ada. Makanya antum pernah ngerasa ya, waktu sibuk, waktu yang 24 jam tuh terasa nggak cukup. Ya, terasa nggak cukup waktu yang 24 jam itu. Kenapa? Karena begitu sibuknya kita. Ya. Nah, ini nasihat dari 2 Imam Hasan tadi. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, lalu apa khasaisul waktu, karakteristik waktu yang perlu kita fahami? Jadi ada seorang alim, ada seorang arif billah mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak kembali dalam kehidupan seseorang. Kan katanya batu ya, batu kalau dilempar dia nggak akan balik lagi. Kecuali antum main lempar-lemparan, batunya dilempar, ditangkap, lempar lagi kan gitu ya. Tapi umumnya batu yang dilempar nggak balik lagi, kecuali tekbal. Ya. Yang kedua, kata.
kata dan kalimat tuh kalau sudah dilempar kadang nggak balik lagi. Sebab kalau dia udah keluar, wah itu dahsyat. Bisa menyenangkan orang lain, tapi akan bisa menyakitkan bagi orang lain. Makanya hati-hati. Makanya pepatah Indonesia mengatakan mulutmu harimaumu. Kalau kata orang Minang, ya, kampung ayah saya mengangau sebelum kemengecek. Gitu Pak Budi ya. Ya, mikir dulu tuh, mikir kalau mau ngomong. Bikin sakit hati orang nggak? Ya? Bikin dendam nggak? Gitu kan? Ah, jadi ini. Nah, itu nggak balik lagi tuh kata tuh. Kalau udah plek, wah yang ada tinggal maaf ya. Ya. Apalagi waktu yang sudah berjalan, waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Jadi udah. Jadi semua masa lalu kita yang dulu udah selesai, itu udah menguap. Bahkan semua kebaikan dan kesalahannya penilaiannya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu apa karakter waktu? Nah, yang pertama cepat berlalu. Ini cepat berlalu. Dulu sudah disampaikan ma'rifatnya oleh Rafiqa Duri. Janganlah cepat berlalu katanya. Dalam sebuah syair ya. Jadi cepat berlalu. Ya coba antum bayangkan, cepat kan lalunya itu. Dulu kita berada di alam ruh, lalu kemudian berada di kandungan ibu alam rahim, ya kan? Kemudian kita masuk ke alam dunia. Dunia kita dari bayi kecil dewasa, menikah, punya anak, punya cucu. Kalau Allah panjangkan umur kita, mati habis itu alam barzah, alam akhirat. Cepat. Saya aja sampai sekarang kenangan saya tentang SD saja masih kuat. Masih ada. Apalagi yang SMP, SMA. Ya kan lebih dekat lagi jaraknya kan, walaupun sudah 30-40 tahun yang lalu kenangan itu ya. Begitu kan, TK saja sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, SD kurang lebih 40 tahun yang lalu gitu. Masih kuat ingatan kita gimana dulu apa yang kita kerjakan. Makanya sewaktu saya sholat dengan anak saya, dengan lewat di masjid tempat saya sekolah dulu, di sekolah saya bilang sama anak-anak, nih dulu Abi begini di sekolah ini. Ini semua genteng sekolah ini pernah saya panjat ini. Saya bilang ke anak-anak, ini pohon kelapa dulu di sini. Saya panjat pohon kelapa ini semua. Dulu tanya sama orang di komplek ini, mana yang kakinya nggak pernah bengkak, saya tendangin satu-satu kalau main bola. Saya bukan ngincar bola, ngincar kaki. Karena begitu kaki udah pada bengkak-bengkak, mereka nggak akan cari bola. Nah, disitulah cara kita mencetak gol. Gitu kan? Jadi main bola, main kaki ternyata. Itu kan kenangan itu masih kuat. Ya, makanya cepat berlalu itu. Ya, tahu-tahu kita sudah tua gitu ya. Jenggot kita sudah mulai beruban, rambut kita sudah beruban. Makanya uban itu nasihat. Makanya yang udah punya uban jangan belagu. Nasihat ya udahlah. Dulu ente genit, udah punya uban banyak jangan genit lagi. Ya, silakan nanti. Ya, nggak bisa kembali lagi karakternya. Tadi udah saya singgung ya. Kemudian apa? Waktu mahal harganya. Siapa yang bisa beli waktu kita? Nggak ada yang bisa beli waktu kita. Karena beli waktu itu sama dengan beli kehidupan kita sendiri. Kemudian karakteristik waktu yang berikutnya membawa bahagia, celaka, penyesalan, tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Ya tinggal kenangan lah sudah ya. Begitu kan? Dulu ditawarkan S3 gratis, nggak ada kompensasi apa-apa, ya full beasiswanya. Tiba-tiba kita katakan terima kasih Pak, lain waktu saja. Sekarang waktu berjalan penawarannya udah nggak ada, gitu kan? Nggak ada lagi yang mau nawarin. Padahal dulu ditawarin full, nggak ada kompensasi apa-apa misalnya. Apakah beasiswa S2, beasiswa S3? Cuma karena ada orang kaya pengen ngasih uang aja. Ya kalau antum mau sekolah kuliah kita biayai sampai selesai. Ya nggak ada kompensasi apa-apa. Ternyata apa? Itulah yang kita sebut kadang kesempatan itu tidak berlaku dua kali. Ya, yang ada penyesalan, ya enggak, gitu kan? Nah, jadi itu bahagia, celaka, penyesalannya tergantung bagaimana manusia mengelolanya. Ya, tapi itulah manusia, ya enggak? Kalau enggak nyesel enggak afdal. Kalau enggak ngeluh emang bukan manusia kadang-kadang ya. Makanya Allah katakan wa khuliqal insanu halu'a, dan sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan
selalu keluh kesah. Betul ya? Jadi bujangan nggak punya bini ngeluh aja kan. Aduh, elah nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri, ini sendiri, makan jadi sendiri. Begitu punya bini ngeluh juga, Ustaz, bini saya bawel amat ya. Aduh, elah capek dah. Di rumah bukan nanya kabar, ya kan? Nanya berapa lembur hari ini gitu kan. Misalnya kan gitu ya. Ya nggak punya anak ngeluh. Aduh, saya udah 5 tahun nikah nggak punya anak nih, Ustaz, tolong doain. Begitu punya anak ngeluh lagi. Ya Allah, Ustaz, kadang habis pulang kerja itu bocah rewel. Kadang tengah malam saya harus gendong dia, ibunya istirahat. Waduh, papa saya baru pulang lemburan, begitu kan? Ya itulah manusia. Emang itu ngeluh terus. Punya anak ngeluh, nggak punya anak ngeluh, punya anak dikit ngeluh, punya anak banyak ngeluh semua, gitu ya. Minyak goreng murah juga ngeluh, murah amat sih ini minyak, gitu kan. Gitu ya, begitu mahal pada ngeluh gitu ya. Baik ya, itu karakteristik waktu ya. Nah kemudian jika kita sudah berusia 40-an, wah ini dia yang bahasa Qur'annya arba'ina sanah. Artinya apa? Kita udah muda juga bukan, tua juga belum, tapi sudah mulai memasuki masa puncak usia, gitu ya. Jadi muda bukan, tua belum, tapi sudah arba'ina sana, 40-an. Makanya di saat itulah kita sudah masuk masa puncak kita. Rambut sudah mulai beruban, ya enggak? Rambut sudah mulai rontok. Kadang-kadang tampak depan gagah, belakang botak, ya kan? Ya udah, makanya sebel betul kalau ada CCTV yang lihat dari belakang, dia kan? Yang depan dong bos gagah, belakang botak, ya aduh, ya tiap hari dikasih neril gitu kan, ya nggak apa itu. Nah, jadi udah mulai berubah ya, jenggot, rambut ya. Saya aja kadang anak-anak kalau lagi mijit kepala udah ngitung-ngitung tuh, ubannya makin banyak aja nih. Biasalah, kita ini kan ustadz mikirin umat gitu ya. Wow, keren kan? Kata istri, umat apa umahat? Waduh, enggak lah, umahat ngapain? Istri orang kok dipikirin. Olahraga nggak selincah dulu, mesti pilih-pilih. Dulu mah semua jenis olahraga mainkan. Basket luar biasa, sering 3 point, ya enggak? Wah, sekarang udah nggak bisa lagi. Main futsal setengah babak, 1 babak ya udah ngap-ngap, ya enggak? Badminton juga udah nggak banyak lagi setnya, ya. Kadang-kadang tinggal setnya doang gitu kan, nggak 1-2 setnya doang ya. Set dah gue nggak diajak-ajak main gitu ya. Nah, jadi itu pasti pilih-pilih. Lari juga udah nggak kayak dulu. Dulu kalau goes jarak 20-50 km sehari. Sekarang umur udah 57, 58 goes dari sini ke Monas, tengah jalan mati, gitu kan? Ya, dan begitu ya. Nah, jadi itu ya. Jadi udah nggak selincah dulu lah. Saya aja dokter ngasih advice, bilang Ustadz mulai sekarang olahraganya jogging saja ya, jalan saja. Oh baik dok, saya terima advice itu, udah jalan aja berapa kilometer gitu kan, dah keluar keringat ya udah sih ya. Cari lontong sayur padang kan, gawat itu, jangan itu ya, don't try this at home, itu yang begitu ya. Jadi udah sehat makanannya gawat gitu kan. Jadi itu ya, makanan juga sudah mulai ada pantangan ya. Antum gajian, orang pabrik tanggal-tanggal segini udah mulai gajian ya, datang ke restoran sama istri sama anak, hati-hati. Baru mau makan yang gulai, kata istri, psst pak, jangan, kolesterol. Mau makan yang gurih asin, jangan, hipertensi. Mau makan tunjang ini, jangan, asam urat. Jadi papa makan apa? Gaji sebulan 50 juta kan? Udah papa makan rebusan kentang aja sama labu, minumnya mineral. Kasihan deh lo gitu kan. Ini yang saya bilang, orang rezekinya gede, gajinya besar, tapi size rezekinya itu kecil. Rezeki itu kan yang dimakan, yang diminum, yang dinikmati. Kalau yang ada di rekening itu belum rezeki, belum. Antum punya tabungan nih, hasil kerja di bea cukai ini halal ya. Sekarang 500 juta. Apa antum yakin itu rezeki antum? Belum tentu bos, belum. Kalau minggu depan antum ada yang mati gimana? Apa 500 juta itu yakin rezeki antum? Jadi 500 juta itu milik siapa?
1 miliar di tabungan itu milik siapa? Belum tentu milik antum. Ternyata dia itu milik rezeki buat istri dan anak-anak antum. Yang lebih menariknya lagi, ternyata rezeki buat suami sambungnya. Jadi antum meninggal dunia, setelah 3-4 bulan istri antum menikah lagi dengan teman satu kantor antum. Ya? Lalu dia bilang, saya dapat warisan dari suami saya, ikhlas buat papa aja deh. Tuh, untung malaikat gak ngasih kabar di dalam kubur. Ngasih kabar sakit, ya Allah sakit. Ya? Teman satu kantor sebelah meja, ya Allah gitu, tega bener lu, tega gitu kan. Itu makanya nggak usah lebay lah ya dalam hidup ya. Jadi kalau kita mati nanti istri sama siapa, anak nggak usah lebay. Bisa jadi dia sepeninggal antum lebih bahagia dia. Istri dengan suami barunya, anak-anak dengan ayah barunya. Selama punya ayah antum jarang jalan-jalan. Begitu punya ayah baru dia jalan-jalan terus. Kata ayah barunya, kita weekend, ya sama antum enggak. Ya dinas luar terus, ya, kerja terus, ya kan? Jadi itu ya. Jadi ibu-ibu jangan GR dulu. Begitu pula kalau ibu mati, nanti anak-anak bagaimana pak? Kalau mama mati, enggak, aman. Tuh anak-anak seneng sama ibu barunya, malah lebih muda, gitu kan? Ya, udahlah. Jadi skor kita sama ya, satu sama gitu kan? Baik. Jadi itu ya. Makanan sudah mulai pantangan. Penyakit sudah mulai menghinggap. Gula, ya, diabetes, ya, kolesterol, jantung, aduh, ini semua ada bom waktu semua nih. Kalau nggak dikawal dengan baik bisa meledak nih satu saat ya. Kemudian serakah terhadap dunia itu udah saatnya. Di usia lebih dari 40-an tuh saatnya kita oper gigi, oper versnelling, putaran rendah. Ya udahlah, udah 40 tahun lebih udah jangan hura-hura lagi udah. Udahlah, jangan kongko-kongko lagi nggak jelas tanpa arah. Tiap hari ngumpul, ya kongko terus, salam satu aspal, bes, ada itu salam satu aspal ya nggak, nongkrong ya kan. Ya, jadi ini ya. Jadi apa? Kalau bahasa Betawinya siap-siap, udah mulai ngepak-ngepak barang, ya. Karena sebentar lagi kita akan pulang kepada Allah. Udah packing deh, siap-siap ngepakin barang, gitu ya. Baik ya, oleh karena itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ya, apa kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya? Fa fil arba'ina nahadil aql wa ma qabla dhalika wa ma ba'dahu muntaqad anhu wallahu a'lam. Wa qala Malik adraktu ahla al-ilm bibaladina wa hum yatluna ad-dunya wal ilmi wa yukhalituna an-nas حتى يأتي لأحدهم 40 سنة فإذا أتت عليهم معتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. Ini kata Imam Al-Qurtubi. Di usia 40 tahun akal manusia berada pada puncak kecemerlangannya. Sedangkan sebelum dan sesudahnya berkurang keadaannya. Wallahu a'lam, kata beliau. Lalu berkata Imam Malik, aku jumpai para ulama di negeriku. Ini kata Imam Malik ya. Aku jumpai para ulama di negeriku, mereka mengejar dunia, ilmu dan berbaur dengan manusia sampai datang kepada mereka usia 40 tahun. Aku lihat mereka memisahkan diri dari manusia. Mereka sibuk dengan perkara akhirat sampai datang waktu kematian mereka. Jadi ingat, kalau antum banyak gaya di dalam penjelasan Imam Malik, para ulama juga banyak gaya sebelum usia 40-an. Sibuk cari ilmu, sibuk mengejar dunia, ya. Kalau perlu ceramah sama sini, kalau perlu rating Instagramnya, YouTube-nya, kalau perlu 12 juta viewer, sama. Bisa jadi, ya walaupun itu dikembalikan kepada niat mereka masing-masing. Tapi kata Imam Malik, ketika ulama-ulama Madinah itu sudah berada pada usia 40 tahun, mereka itu sudah mulai menjauh diri dari manusia. Mereka sibuk dengan perkara akhirat sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka. Ya, jadi yang belum 40 gimana nih? Belum set. Baru 28, 12 tahun lagi. Tapi jangan mentang-mentang. Karena yang namanya mati enggak ingat umur sekarang. Ya.
Baik ya. Jadi kalau udah 60 tahun udah nggak ada lagi uzur nih. Ya, baik. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita belajar dari para tokoh ya, dari para ulama ya, dari para tokoh-tokoh di masa lalu ya. Seperti Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar itu menyelesaikan kitab Fathul Bari itu selama 25 tahun perjalanan hidupnya. Ya, ada Fathul Bari ya. Diterjemahkan tuh belasan jilid, segini satu jilidnya. Jadi kalau Bea Cukai punya perpustakaan bisa jadi tuh 1-2 rak itu isinya Fathul Bari aja tuh ya. Itu ditulis membutuhkan waktu kurang lebih selama 25 tahun. Kemudian Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali menyusun kitab Al-Funun, itu tebalnya lebih dari 400 jilid. Satu jilid kan berapa halaman ya? Ini 400 jilid. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ketua Persatuan Ulama Islam Dunia Internasional, itu sedang menyusun kitab ensiklopedi Islam, tebalnya 100 jilid. Jadi kitab segini kan bisa jadi 1 jilid ya. Nah, ini 100 jilid tebal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal wafat sempat berdiskusi tentang fikih haji. Nah, itu yang ilmuwan-ilmuwan muslim lah. Adapun yang non muslim ya kita tahu dalam sejarah ya, Thomas Alva Edison saja melakukan berapa? Sampai gagal 9.955 kali untuk menemukan lampu pijar. Ya, bahkan si bos Kolonel Sanders KFC itu sampai konon katanya resepnya itu ditolak di lebih 1.009 restoran. Ya, jadi luar biasa. Tapi dia terus ya berkontribusi memanfaatkan usianya dengan baik gitu ya. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu saja kita berharap bahwa setiap waktu yang kita lalui ya kita beri kita berikan manfaat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan manusia, yang dengannya mudah-mudahan akan menjadi bagian dari amal jariah kita di akhirat nanti. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan waktu, renungan kita tentang waktu dalam kehidupan seorang muslim. Semoga bermanfaat, semoga kita semakin ingat akan kehidupan setelah ini, yakni kematian, dan senantiasa termotivasi untuk menyiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Demikian, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Aku qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.